Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya dari kuliah kita pakai S2. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang materi perulangan, percabangan, dan kombinasinya, hari ini kita akan membahas materi yang baru. Materinya namanya array. Jadi nanti array ini akan dibagi menjadi dua bagian, akan kita bahas pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan. Kemudian untuk tujuan, jadi di sini ada beberapa tujuan yang perlu kalian capai nantinya. Yang pertama, diharapkan kalian memahami makna dalam penggunaan array yang digunakan sebagai struktur data. Kemudian kalian bisa menggunakan notasi array dengan benar gitu ya, sesuai dengan aturannya. Kemudian kalian dapat memahami persoalan yang kemudian dikonversi menjadi pemrograman yang sederhana, yang mana pemrogramannya menggunakan array. Baik, oke, di sini ada contoh kasus gitu ya. Kalau kemarin kita sudah pernah membuat, mungkin kita membuat keluaran ya, output. Kita menuliskannya dengan cout di C++. Jadi kalau misalnya gini ya, kita membuat program yang menerima 3 nama. Lalu kemudian kita menampilkan kombinasi-kombinasinya. Misalkan kita menyuruh user atau pengguna memasukkan 3 nama, Ali, Budi, Caca. Nah, kemudian kita akan membuat keluaran atau output yang mana outputnya adalah kombinasi dari ketiga pasangan nama yang tadi ya. Kalau kasusnya seperti ini, Ali, Budi, dan Caca kombinasinya hanya ada 3 sesuai dengan banyaknya nama yang dipunya. Nah, ini untuk code-nya gitu ya. Kalau kemarin kalian masih ingat, kalau nama itu kan menggunakan string ya. Menggunakan string. String itu kumpulan dari banyak karakter gitu ya. Kumpulan dari banyak huruf. Nah, kira-kira seperti ini kita menuliskannya. Si in-nya ada 3 gitu ya. Ada 3 nama yang kita suruh pengguna untuk menginputkan. Kemudian yang kita keluarkan di sini di cout adalah nama-nama dari kombinasi nama dari ketiga ini, yaitu nama 1 dan nama 2, nama 1 dan nama 3, nama 2 dan nama 3. Ini ada 3. Oke, ini untuk mengolah 3 buah data. Bagaimana dengan 10 data? Jadi misalkan kita pada kasus yang sama seperti yang ini tadi, tapi kita menyuruh pengguna menginputkan 10 nama dan kemudian kita mengeluarkan seluruh kombinasi dari pasang nama yang ada. Bisa dibayangkan? Oke, seperti apa? Jadi kita ya menuliskan si in-nya ada banyak ya. Begitu juga dengan variabelnya. Kita buat string nama 1, nama 2, nama 3, dan seterusnya sampai nama 10. Ada banyak sekali. Kemudian kita inputkan, suruh pengguna menginputkan nama 1 sampai dengan nama 10. Kemudian kita cout, tentu saja ini kalau cout kita manual gitu ya. Kita tuliskan manual. Nama 1 dan nama 2, nama 1 dan nama 3, nama 1 dan nama 4, sampai dengan kombinasinya itu ada nama 9 dan nama 10. Ada banyak sekali. Ini untuk 10 data. Oke, sekarang bagaimana kalau misal kombinasinya itu ada 100 nama, ada 1000 nama, ada 10.000 nama, atau bahkan mungkin ada 1 juta nama. Tentunya akan sangat melelahkan ya. Kita harus menulis satu persatu variabelnya, ada banyak sekali di sini. Kita harus menuliskan banyak sekali variabel. Misalkan 100 berarti ada string nama 1, string nama 2, string nama 3, dan seterusnya sampai dengan string nama 100. Itu saja akan melelahkan walaupun bisa copy paste ya, tapi ya itu tidak efektif. Itu akan melelahkan. Nah, masalah itulah nanti yang akan diselesaikan oleh si array ini. Array ini mempunyai bagian tugas untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi di sini ada ilustrasi dari array ya, array atau tabel atau vektor atau lari. Jadi array itu adalah tipe yang mengacu kepada sebuah atau sekumpulan elemen melalui indeks. Jadi oke, saya lanjutkan dulu saja. Kemudian array itu merepresentasikan sekumpulan informasi yang tipenya sama dan kemudian disimpan dan diurutkan sesuai dengan definisi indeks. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya tadi, di sini kan tipe datanya sama nih, string ya. Nah, string. Nah, tipe data yang sama ini bisa kita sederhanakan, bisa kita ubah bentuknya ke dalam array. Sebagaimana tadi dibilang di sini, merepresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama. Jadi tadi string nama gitu ya, itu nanti bisa kita bentuk ke dalam satu array
satu array ya. Nah, di sini juga menjadi ciri-ciri dari array itu ada yang disebut dengan indeks. Indeks itu seperti apa? Oke, jadi di sini ada array. Array itu bisa, kalau kalian mendengar istilah array, langsunglah kalian membayangkannya itu dalam bentuk tabel gitu ya, seperti tabel seperti ini yang di sini. Nah, jadi katakanlah itu array. Nah, kemudian elemen array ini, katakanlah tadi ada tabel itu ya, ada tabelnya. Nah, setiap elemen dari tabel-tabel ini adalah sama tipenya, sama semua. Kalau tadi string, ya berarti string semua. Ini string 1, string 2, string 3, dan seterusnya. Kalau misal integer, berarti integer semua. Integer 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi tipe datanya homogen. Nah, kemudian di sini ada yang namanya indeks ya. Indeks ini menjadi identifier atau pengenal yang sangat penting di dalam array. Jadi, oke, tidak usah dilihat dulu ininya. Ini rumusnya ya. Jadi kalau misal kita punya, jadi indeks itu dimulai dari 0 ya. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi misalkan kita punya array 10 gitu ya. Jadi nanti indeksnya berakhir di 9. Kenapa? Karena kita mulai dari indeks 0. Kita punya 10 isian array, tapi nanti indeks maksimalnya adalah 9. Kenapa? Karena dimulai dari 0. Jadi misalkan ini 10 gitu ya. Yang ini 10, 1 sampai 10. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9 tentu saja ya kalau dimulai dari 0. Baik, jadi seperti itu variabel itu dapat dideklarasikan dalam bentuk array gitu ya. Yang mana elemen itu punya indeks dan setiap elemen itu punya tipe data yang sama. Kalau kalian bayangkan seperti ini saja, misalkan kalian punya celengan di rumah. Kalian punya 3 celengan misalkan. Celengan pertama itu kalian masukkan koin Rp500. Celengan kedua kalian masukkan koin Rp1.000 yang koin ya. Kemudian celengan ketiga kalian masukkan itu koin Rp200. Jadi kan kalau misal celengan yang 500 ya tentu saja uang 500-an yang kalian masukkan di situ. Kemudian yang celengan 1000 sama koin 1000 semua gitu ya. Jadi array itu bisa dibayangkan seperti itu. Tipe datanya sama, jadi yang kalian masukkan di celengan itu koin 500 semua gitu kan, sama ya tipenya. Nah, kemudian indeks itu bisa kita katakan seperti ini, perhitungan dia. Mungkin kalian kalau menabung ya, bagi yang masih suka menabung sendiri di rumah, mungkin kalian hitung, wah ini yang pertama nih, koin pertama, koin kedua, koin ketiga gitu ya, mungkin kalian hitung. Nah, bedanya kalau di array itu yang koin pertama tadi kita katakan dia punya indeks 0 gitu ya, punya indeks 0. Kita masukkan lagi koin kedua, itu indeks 1 gitu. Misalkan jadi array ini pun dia punya batasan ya, dia punya ukuran. Jadi katakanlah kita kembali lagi ke celengan, katakanlah celengan kalian itu bisa menampung 100 buah koin gitu ya, 100 buah koin. Nah, kalau 100 buah koin berarti ada 100 koin yang bisa dimasukkan. Koin pertama itu indeksnya 0 gitu ya. Kemudian koin terakhir indeksnya 99 ya, karena dimulai dari 0 indeksnya. Jadi seperti itu. Bisa dibayangkan dalam array itu seperti celengan. Celengan yang punya batasan isi. Sama seperti array. Jadi untuk deklarasi seperti ini ya, hampir sama dengan variabel, tapi nanti agak sedikit berbeda, ada angka di sini. Kita tuliskan tipenya itu tipe datanya ya, integer. Kalau integer kan bilangan bulat, kalau misal string tadi seperti kata-kata tadi, atau karakter cuman huruf saja gitu. Ada integer, misalkan tipe datanya, kemudian nama tabelnya. Nah, nama tabelnya ini terserah ya, sama dengan kita membuat variabel sebelumnya. Nah, yang berbeda di sini adalah ukuran. Nah, ukurannya itu menyatakan banyaknya variabel yang ada di dalam array itu. Gitu ya. Nah, misalkan di sini kita tulis, ingat ya, ini kurungnya itu harus kurung siku ya, bukan kurung biasa, bukan kurung perawal juga. Misalkan kita isinya ada 10 nih array-nya. Array-nya namanya tab in.
elemennya adalah 10. Kita bisa menampung 10 buah data nanti di sini, di tab ini. Nah, kalau 10 indeksnya dimulai dari 0 dan berakhir ke indeks ke 9. Jadi tetap isinya adalah 10. Oke, ini untuk contoh deklarasinya ya. Kalau tadi kita menggunakan integer, jadi di sini ada beberapa contoh deklarasi lain. Sama, yang berbeda hanyalah tipe datanya bisa integer, bisa float, bisa karakter, bisa string, bisa point. Sama semuanya. Nah, yang berbeda hanya tipe datanya, mungkin namanya ini kita bisa sesuaikan sendiri, sesuai kemauan juga bisa. Nah, kita harus berikan batasan. Isi array kita itu berapa? Misalkan kita ingin menginputkan nama hari gitu ya. Nama hari berarti ada 7. Berarti misalkan integer, string. String nama hari. Di sini kita buat kurung kemudian 7 tutup kurung gitu ya. Nah, indeksnya berapa? Ya, indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 6 gitu ya. Jadi isinya tetap 7. Nah, jadi ini contoh-contohnya, penulisannya juga. Jadi bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kita harus tahu data yang akan kita gunakan nanti apa. Jadi kita sesuaikan tipe datanya. Ini untuk cara mengacu elemen ya. Misalkan tab in 2, berarti ada 2 elemen yang ada di array tab in. Nah, kita juga bisa menggantinya dengan huruf, tapi huruf nanti akan kita definisikan. Misalkan i sama dengan berapa, atau i-nya kita buat dalam bentuk perulangan. Kemudian ini contohnya dalam pengisian array. Jadi array itu bisa kita isi manual, bisa kita isi manual di line program, bisa juga kita isi dengan menggunakan perulangan. Oke, jadi ini untuk pemberian nilai satu elemen, contoh tab in 0 sama dengan 31. Kemudian ini kita mengisikan banyak elemen ya, menggunakan perulangan. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan i-nya dimulai dari 0, kemudian i-nya berakhir sampai dengan 9, increment berarti bertambah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Jadi berapa ini isi tab in-nya berapa? Pertama berapa? Pertama ini kan 0 ya. I-nya berarti di sini 0 dong yang pertama. Kemudian i-nya juga 0. 0 kali 10, 0. Elemen pertamanya 0. Elemen keduanya kita ganti jadi 1. 1, sini tab in 1 kali 10, 10. Gitu ya. Berarti elemen keduanya 20. Jadi berarti elemen ketiganya 30, elemen keempat 40, dan ada elemen ke-9. Elemen ke-10 ya. Elemen ke-10-nya nanti 90 gitu isiannya. Saya harap kalian sudah tidak bingung lagi dengan perulangan ya. Oke, jadi saya lanjutkan saja. Nah, dalam penggunaan array kita juga harus berhati-hati dalam mengakses elemen. Jadi, kalau kita mengakses elemen yang berada di luar yang kita definisikan, ya itu tidak akan bisa. Kita akan terjadi error. Misalkan kita membuat array namanya tab in, isinya 10. Kemudian kita akses indeks ke 10. Tentu saja tidak ada dong. Karena di sini maksimal indeksnya berapa? Ya, 9. Jadi hanya ada indeks 0 sampai dengan 9. Indeks 10 ya tidak ada. Kalau mau ada indeks 10 berarti kita definisikan di sini isiannya 11 untuk array-nya. Gitu ya. Jadi jangan pernah mengakses elemen yang belum ada isinya. Sama saja kalian mau ngambil uang di celengan. Uangnya tidak ada, apa yang mau kalian ambil gitu ya. Jadi harus ada isinya dulu baru bisa diambil. Oke, selanjutnya untuk pembacaan array. Sebenarnya mirip ya. Misalkan seperti ini ada number table, ada index sama. Sebenarnya di sini ada variabel dulu, nama tipe datanya integer tab in 10. Berarti ada 10 isinya. Indeks dimulai dari 0 dan berakhir dengan 9. Nah, ini integer. Berarti nanti bentuknya adalah bilangan bulat ya. Sini bisa berapa saja. Nah, ini tadi yang saya sebutkan.
elemen-elemen ini bisa kita isikan sendiri manual atau dengan menggunakan perulangan. Misalkan di sini kita cout ya, kita mengeluarkan array tab in dengan elemen 4. Nilainya berapa yang akan tercetak? Elemen 4 yang mana? 0, 1, 2, 3, 4. 100. Akan tercetak 100. Ini indeksnya ya. Cara kita mengakses itu, kita mengakses indeks. Kemudian tab integer x sama dengan tab in 0 ditambah tab in 5. Berarti kita mengakses elemen ke 0 dan elemen ke 5. Berapa kalau dijumlahkan? Elemen ke 0, 1. Elemen ke 5 adalah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi tab ini integer x sama dengan 3. Kemudian misalkan kita mengakses tab in 9. Tab in 9 berapa? Oke, tab in 9 di sini sama dengan 8. Jadi kalau kita menuliskan seperti ini, tab in 9 kan harusnya di sini ya, ada 9 ya. Nah, tapi ketika kita menuliskan seperti ini, tab in 9 sama dengan 8, ini sama saja kita mengubah nilai tab in 9 ini, kita ubah jadi 8 nilainya. Jadi ketika diakses seperti ini, kita buat dulu tab in 9 sama dengan 8. Nah, ketika kita buat cout tab in 9, jadi bukan lagi 9 di sini, tapi 8, karena sudah kita ubah dulu. Kemudian bagaimana kalau kita mengakses tab in 10? Ya tentu tidak ada dong indeks 10, ya. Jadi tidak bisa berada di luar rank dan tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa. Itu perlu diingat. Oke, selanjutnya mengisi dan membaca isi array. Jadi bagaimana cara mengisi dan membaca? Ini sama ya, ada header, ada main program, ada. Nah, ini kita definisikan suatu array yang mana tipe datanya adalah integer, isinya adalah 10, gitu ya. Sama seperti cara penulisan array tadi. Kemudian kita buat lagi variabel i yang punya tipe data integer. Nah, kita bisa mengisi array sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kita bisa mengisi array dengan menggunakan perulangan di sini. Berarti di sini ada 10 array ya. Indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 9. Isinya sama, ada 10. Yang pertama itu indeks 0 itu isinya 0, indeks 1 isinya 10, indeks 3 isinya 20, dan seterusnya. Indeks 9 sama dengan 90. Jadi seperti ada 10 isinya, 0 sampai dengan 90. Kemudian kita yang ini tadi untuk mengisi ya, yang kedua ini untuk membaca dan menuliskan. Ya, kalau menuliskan, mengeluarkan ya tentu kita menggunakan cout untuk mengeluarkan. Sama, kita bisa menggunakan perulangan juga, sama seperti ini, dari i-nya dimulai dari 0 dan berakhir dengan 9. Kenapa 9? Karena kurang dari 10 gitu ya. Kecuali karena kalau di sini ada sama dengan, kalau sama dengan 10-nya masuk. Nah, tab in i yang akan kita cetak. Jadi tab in ini akan dicetak berulang kali. Jadi akan ada tadi ya 10 karakter, 10 integer yang tercetak mulai dari 0, tadi kan di sini 0 yang pertama sampai dengan 90 seperti itu. Nanti silakan dicoba sendiri. Kemudian ada latihan gitu ya. Ini latihan untuk mengisi array. Nah, kalau kita lihat latihan ini mengacu kepada kenapa array itu menyelesaikan permasalahan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau tadi kan kita harus mendefinisikan ya banyak variabel, mendefinisikan banyak variabel nama di situ. Nah, dengan menggunakan array kita hanya membuat satu baris saja, satu baris saja. Bisa dibayangkan seperti apa? Oke, nama ya. Nama itu tipe datanya apa? String. Maaf, saya di sini tidak bisa coret-coret ya. Mungkin mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa coret-coret. Tipe datanya apa? String ya. String kemudian apa? Misalkan string nama array-nya nama. Apalagi setelah namanya ya berapa isinya ya. Ingat kurung siku. Misalkan kita akan menyimpan 10 nama. Berarti isinya 10 tutup kurung siku titik koma. Nah, di situ kita bisa menyimpan 10 nama di dalam array itu. Nah,
Pak, bagaimana cara mengisinya ya? Cara mengisi array-nya bisa dengan menggunakan perulangan tadi. Lebih gampang menuliskannya. Jadi tidak usah kita buat string nama 1, string nama 2, string nama 3, seperti itu akan sangat melelahkan. Nah, di sini contohnya adalah membuat sebuah program yang meminta input 5 nama. Ya, jadi ada inputan di sini, user disuruh untuk menginputkan 5 buah nama. Ingat ya, di sini berbeda, tentu saja berbeda. Nama 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak dibuat nama 1, nama 2, nama 3, tidak. Kita sudah menggunakan array di sini. Kemudian di sini outputnya adalah menampilkan kelima nama yang dituliskan tadi dalam satu baris. Oke. Bagaimana? Nah, ini dia solusinya. Ini yang tadi saya sebutkan. Kan di sini kita tidak harus menuliskan string nama 1, string nama 2, string nama 3, sampai dengan string nama 5. Kita hanya perlu menuliskan string nama, kemudian 5. Maksudnya apa? Kita punya array yang namanya itu nama, dan ada 5 variabel di dalamnya. Ada 5 variabel nama di dalamnya. Nah, perlu diketahui juga ketika kita menuliskan seperti ini, kita hanya menyediakan tempat. Sama seperti, saya mau nabung. Saya mau nabung koin 1000-an. Kalian beli celengan. Sudah. Nah, itu sama dengan ini. Kalian menyiapkan menuliskan ini sama dengan kalian menyiapkan celengan yang akan diisi. Nah, cara mengisinya gimana? Nah, cara mengisinya kalian bisa menggunakan perulangan di sini. Kalau mau mudah menggunakan for saja ya. Di sini elemen awalnya itu 1, elemen akhirnya kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya masuk. Berarti ada elemen 1, ada i-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu ya. Nah, di sini kita masukkan nama satunya berapa di sini? Nama i sama dengan apa? Nah, ini yang akan diinputkan oleh pengguna ya. Nama i berapa? Nama i 1 ya. Nama 1. Kemudian si in-nya adalah nama i kurang 1. Kenapa i kurang 1? Karena di sini indeks. Indeksnya itu adalah 0, dimulai dari 0. Berarti di sini tadi harusnya i-nya 1 ya. Kita min 1 jadi 0. Jadi kita simpan dalam nama yang punya indeks 0 gitu ya. Kalau kita tulis nama buka kurung siku 0, tutup kurung siku titik koma. Maksudnya kita menyimpan nama ini tadi di indeks ke 0. Tapi itu adalah nama pertama karena i-nya di sini tadi 1. Ya, jadi kalau kita jabarkan isian pertama misalkan nama 1 sama dengan misalkan Budi. Nah, Budi itu akan disimpan ke dalam array dengan indeks ke 0. Kemudian misalkan karakter kedua, berarti i-nya jadi berapa di sini? 2 ya. Nama 2 sama dengan apa? Misalkan Rita. Di sini si n nama i kurang 1, i-nya berapa? 2 tadi ya. 2 min 1 nyatakan indeks jadi nama 1. Masukkan indeks ya. Ya, tapi itu nama kedua, misalkan tadi Rita. Rita akan disimpan ke indeks ke 1. Gitu ya. Ini untuk mengisi. Kemudian untuk menampilkan, yang menampilkan tinggal kita cout lagi saja dengan perulangan yang sama. Perulangan di sini kita mulai dari 0 saja, 0 dan berakhir dari kurang dari 5. Ini tadi kenapa dibuat 1 supaya memberikan identitas nama 1, nama 2, nama 3 gitu ya. Nah, untuk indeksnya ya kita buat min 1 saja supaya dia masuk ke indeks. Nah, untuk menampilkan ya seperti itu saja. Kita buat cout nama 1, nama i maaf, nama i dimulai dari berapa? Dari 0. Nama i dicetak, nama 0, indeks ke 0 dicetak, spasi, kembali kedua, nama 1 dicetak, spasi, lagi nama 2 dicetak, seperti itu, sampai dengan nama 5. Jadi kalau misal hasilnya nanti seperti ini. Itu ya. Oke, di sini saya harap semua dari kalian jangan ada yang bingung lagi dengan ini. Kalau bingung, kalian akan semakin kesulitan nanti di materi selanjutnya. Ini harus dipahami ya, masing-masing dari kalian. Kemudian ada latihan kedua, membaca array. Nah, membaca array ini sama dengan kita mengakses array yang sudah ada.
Misalkan di sini ada program yang meminta 5 input nama. Dan kemudian kita menampilkan nama mahasiswa dengan urut yang diinputkan oleh user. Misalkan gini, ada 5 nama, ada Adi, Budi, Alex, Wati, Santi. Nah, kemudian kita memanggil sebuah nama. Sebuah nama itu berdasarkan nomor urut. Ingat, nomor urut itu mirip seperti indeks. Kita mengakses array itu dengan menggunakan indeks. Jadi kalau kita lihat dulu saja di sini. Misalkan kita memanggil nomor urut 3. Nomor urut 3 di sini adalah Alex. Apakah 3 indeksnya? Tidak. Yang akan kita panggil adalah berapa? Ya, 2. Karena indeks dimulai dari 1. Adi ini indeks 0. Dimulai dari 0 ya. Adi indeks 0, Budi indeks 1, Alex indeks 2, Wati indeks ketiga, dan Santi indeks ke-4. Ini tuh hanya jumlahnya saja. Tapi kalau indeks tetap ya. Kita panggil nomor urut 3. Yang tercetak adalah Alex. Oke, mungkin kita menuliskan 3, tapi di code itu kita harus men-state kalau itu adalah dia punya indeks ke-2. Oke, coba kita lihat solusinya. Ini, tadi 3, nomor urut 3, tapi indeksnya ke-2 ya. Tinggal gimana? -1 kan? Oke, di sini sama. Kita punya integer i, integer n. I ini untuk apa ya? Saya kira ini ada kesalahan ya. Ini tidak. Ini bukan i besar ya, harusnya i kecil. Ada kesalahan di sini. Kemudian ada n. N ini menyatakan nomor urut ya, nomor urut. Oke. Di sini sama seperti yang tadi, tidak usah saya jelaskan. Nah, di sini saja saya jelaskan yang menampilkan. Menampilkan ini adalah cout nomor urut. Nomor urut tadi nomor berapa? Kan dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor urutnya. Nah, ingat, kita mengakses itu bukan nomor urut, tapi indeks untuk mengakses array. Jadi, seperti apa? Ya, tinggal kita minus 1 saja. Di sini nomor urut misalkan 3 ya. 3. Apakah indeks ketiga yang kita akses? Tidak. Yang kita akses adalah indeks kedua. Jadi, n-nya kita kurangkan 1 saja. Jadi, sama seperti ini tadi. Nomor urut 3. Tapi yang kita akses adalah indeks kedua. Ya kita kurangkan saja, 3 dikurang 1. Jadi nama yang akan kita akses adalah nama indeks ke, misalkan nomor urut diinputkan 3. 3 kurang 1, 2. Berarti nama array nama pada indeks kedua. Itu ya. Misalnya indeks keduanya tadi seperti ini juga, Alex. Alex yang akan tercetak. Sama seperti yang tadi mengisi untuk cout ini kita i ini untuk nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Kemudian kalau si in ini kita menyimpannya ke dalam array. Ingat, array itu dimulai dari indeks ke 0. Kenapa i-1 ya? Karena indeks 0 ya, ini kan i-nya pertama berapa? 1. 1 kurang 1, 0 ya. 0. Indeksnya dimulai 0 sampai dengan indeks ke 4. Seperti itu. Sekira kemudian ada tugas tantangan ya. Tugas tantangan. Saya kira itu yang sangat penting sekali kalian pahami adalah solusi latihan pertama dan latihan kedua. Ingat, perlu kalian pahami benar-benar. Kalau tidak, kalian akan kesulitan. Oke. Jadi, untuk soal tantangan silakan nanti dipelajari sendiri dan dicoba sendiri di rumah. Ingat, perlu dicoba ya. Untuk minggu ini saya tidak akan memberikan tugas dulu. Silakan dipelajari. Silakan dipelajari dengan baik. Silakan dipelajari lagi solusi latihan pertama, solusi latihan kedua, dan dicoba sendiri untuk tugas tantangan. Saya tidak akan memberikan tugas, tapi ingat minggu depan kita masih akan membahas tentang array. Saya bebaskan kepada kalian, kalau mau belajar, silakan dicoba, dipahami, dipelajari. Kemudian kalau tidak, ya siap-siap saja minggu depan akan ada tugas yang lebih sulit lagi. Jadi silakan dipahami. Saya kira itu untuk konsep array ya. Jadi pesan saya silakan pahami dulu konsepnya seperti apa, benar-benar dipahami dulu, baru kemudian mencoba memahami code-nya. Bagaimana menulis code-nya untuk array sendiri. Jadi seperti itu. Ini silakan dicoba sendiri. Kita akan lanjutkan materinya minggu depan ya. Dengan materi yang sama, materi array. Seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk menonton video. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.